Siapa? Ibu siapa? Feni. Oh, Feni. Iya. Ya. Feni. Iya, Ibu Feni. Ya. Mana mencatat? Berikan pernyataan. Ya, sudah. Assalamualaikum Bu Dewi, izin merekam. Ya, saya beri akses dulu. Ya, saya sudah beri akses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung Ibu Mentor. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu Dayami SPD dan peserta kita Ibu Feni Purnawati SPD dan kepada Ibu Coach Ibu Dr. Anda Dewi Janggola MSI, saya persilakan untuk melanjutkan seminar pada siang hari ini. Dengan hormat, saya persilakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Yang saya hormati Ibu Dayami selaku kepala sekolah. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini Bu untuk memberikan penguatan kepada saudara Feni Purnawati SPD. Yang saya hormati Pak Andi Bakti selaku penguji dan yang saya hormati Ibu Feni Purnawati. Anda sudah siap Ibu Feni? Kenapa hilang mukamu ini? Ibu siap. Ya, nggak kelihatan mukamu deh. Oke, Ibu Feni, silakan Anda pemaparan 10 menit. Ya. Baru nanti Ibu Dayami kepala sekolah memberikan penguatan dan terakhir Pak Andi Bakti. Ya. Iya. Belum kelihatan. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Bakti selaku penguji, Ibu Dery selaku coach dan Ibu Yami selaku mentor saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya dengan judul peningkatan minat dan hasil belajar peserta melalui metode pembelajaran berbasis Powtoon pada mata pelajaran matematika kelas 7 SMP Negeri 4 Bolaang Gunung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Purnawati dan bertugas di SMP Negeri 4 Bolaang Gunung. Jadi diatur dalam Permenpan RB nomor 16 pasal 13 tahun 2009. Dan di dalam rancangan aktualisasi saya ini, tugas saya yaitu menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran atau penghasil evaluasinya. Adapun latar belakang dari rancangan saya yaitu dari hasil PTS yang baru saja dilakukan beberapa minggu lalu, hanya 40 dari 74 peserta didik kelas 7 atau sekitar 54% yang berhasil memperoleh poin standar minimal dalam menyelesaikan soal PTS tersebut. Dari hasil PTS tersebut terlihat bahwa penguasaan konsep dan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal tergolong rendah. Jumlah tersebut jauh dari tujuan ketuntasan pembelajaran yaitu minimal 80%. Salah satu faktor penyebab rendahnya hasil tersebut dikarenakan kurangnya aktivitas dan motivasi belajar serta stigma peserta didik itu sendiri mengenai matematika. Hal tersebut adalah imbas dari rendahnya minat peserta didik terhadap matematika. Untuk meningkatkan minat belajar siswa, seorang pendidik selayaknya mampu menyajikan materi ajar dengan metode dan pendekatan yang sesuai. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang seperti sekarang ini. Dari kerangka latar belakang ini, saya mengidentifikasi beberapa masalah yang berhubungan dengan manajemen ASN dan Smara ASN yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu berupa kurangnya alat peraga. Yang kedua adalah kurangnya kemampuan guru-guru dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Yang ketiga adalah rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Dan yang
terakhir adalah belum optimalnya fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar peserta didik. Nah, masalah ini kemudian saya analisis menggunakan teknik APKL untuk melihat isu mana yang memiliki pengaruh lebih besar. Dari hasil APKL yang ditampilkan di layar, ternyata isu yang memiliki pengaruh cukup besar adalah kurangnya kemampuan guru-guru dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas. Kemudian isu yang kedua adalah rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Langkah selanjutnya adalah saya menentukan prioritas isu yang harus segera diselesaikan menggunakan teknik USG. Tabelnya bisa terlihat di layar. Dari tabel bisa terlihat bahwa yang menjadi prioritas masalah yaitu adalah rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Secara urgensi, isu tersebut dirasa sangat penting karena rendahnya minat belajar peserta didik jika tidak segera ditangani akan menimbulkan beberapa dampak yang lebih serius bagi peserta didik. Minat belajar peserta didik yang rendah tidak hanya akan mempengaruhi hasil belajarnya, tetapi juga akan mempengaruhi kedisiplinan bahkan motivasi siswa untuk bersekolah. Berikut adalah identifikasi penyebab masalahnya menggunakan analisis Fishbone. Berdasarkan hasil analisis Fishbone, dapat disimpulkan penyebab utama dari isu prioritas yang ada adalah kurang kreatifnya guru dalam merancang pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan diperlukan suatu gagasan kreatif guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan gagasan kreatif saya adalah melakukan upaya peningkatan minat dan hasil belajar peserta melalui pada mata pelajaran matematika. Kan program aplikasi yang bersifat online yang digunakan untuk presentasi maupun media pembelajaran. Jadi Powtoon adalah gabungan dari PowerPoint dan kartun. Di dalam Powtoon memiliki animasi bergerak sehingga diharapkan dapat minat ataupun ketertarikan peserta didik terhadap matematika dan akan meningkatkan hasil belajarnya, serta mampu memberikan kontribusi nyata untuk mengoptimalisasikan penerapan media pembelajaran matematika berbasis teknologi. Manfaatnya diharapkan dari kegiatan ini nantinya akan menjadi acuan sebagai inovasi baru terhadap proses pembelajaran di sekolah, sehingga dapat menambah wawasan serta sumbangan bagi kemajuan sekolah. Berikut adalah rancangan kegiatan aktualisasi saya. Di sini saya merencanakan 6 kegiatan, dan dari 6 kegiatan ini semua berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda Kabupaten Parigi Motong, yaitu pada poin ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Nah, pada kegiatan yang pertama, yaitu konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan rekan-rekan guru terkait perencanaan aktualisasi di sekolah. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan keras. Signalnya. Ya, signal. Ayo. Ibu Feni, mana sudah? Hilang. Lempar ya. Terlempar, Bu. Hilang Ibu Feni, terlempar sudah. Aduh. Ya, Ya, masuk ayo kembali. lanjut, Fen. Tak hilang kau tadi. Kemudian, kegiatan kedua adalah identifikasi minat dan hasil belajar peserta didik. Jadi sebelum menerapkan, saya mengambil pretest terlebih dahulu sebagai pendataan awal atau sebagai pembanding pada akhir kegiatan nantinya. Kemudian, tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyusun angket dan soal pretestnya, melaksanakan pretest,
Dan yang terakhir adalah memeriksa hasil pretest. Outputnya adalah angket minat belajar, soal pretest, lembar hasil pretest, dan data analisis hasil pretest. Keterkaitan dengan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Penguatan nilai OPD-nya yaitu dia menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Dan kegiatan dua ini termasuk ke dalam manajemen ASN. Kegiatan yang ketiga adalah penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Potun. Tahapannya, menganalisis silabus dan menyusun langkah-langkah pembelajaran, bahan ajar, serta teknik evaluasi. Yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan media pembelajaran Potun. Outputnya yaitu RPP, bahan ajar, lembar kerja siswa, video pembelajaran Potun, dan game edukasi Potun. Keterkaitan dengan berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan penyusunan ini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif, dan dia termasuk ke dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan yang keempat adalah penerapan model pembelajaran berbasis Potun dalam proses Ibu, Ya. Ibu mohon maaf tadi ternyata waktu keluar share screen-nya terpotong. Dan saya keasikan. Lanjut deh. Lanjut. Dan yang kegiatan kelima adalah evaluasi aktualisasi, yaitu analisis minat dan hasil belajar peserta didik setelah penerapan model pembelajaran berbasis Potun. Adapun tahapannya yaitu menyusun angket dan soal post-testnya, melaksanakan post-test, memeriksa hasil post-test, dan mengolah data pretest dan post-test tersebut. Output kegiatannya yaitu angket minat, soalnya, lembar hasil post-test, dan data perbandingan minat dan hasil belajar pretest dan post-test peserta didik. Keterkaitan dengan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Dan dia terkait manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah penyusunan laporan aktualisasi dengan tahapan berkonsultasi dengan mentor terkait hasil evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi, berkoordinasi dengan coach terkait hasil kegiatan, dan menyusun laporan aktualisasi tersebut. Output kegiatan yaitu catatan notulen dari mentor, dokumentasi komunikasi dengan coach, laporan aktualisasi, dan dokumentasi kegiatan. Keterkaitan dengan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun jadwal tentatif kegiatan aktualisasi saya yang pertama, untuk kegiatan pertama saya rencanakan di bulan April minggu terakhir, sebagaimana yang sedang berlangsung. Kemudian identifikasi minat dan hasil belajar peserta didik saya rencanakan di bulan Mei minggu ke-1 dan minggu ke-2. Penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Potun di bulan Mei minggu ke-3. Penerapan model pembelajaran berbasis Potun dalam proses pembelajaran selama 3 kali pertemuan saya laksanakan di bulan Mei minggu ke-3 dan minggu ke-4. Analisis minat dan hasil belajar peserta didik setelah penerapan model pembelajaran berbasis Potun di minggu pertama di bulan Juni, dan penyusunan laporan aktualisasi bulan Juni minggu kedua. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Coach. Ya, terima kasih Ibu Feni Purnawati atas paparannya walaupun tersendat-sendat ya karena jaringan. Stop share screen dulu. Saya persilakan Ibu Dayami, Kepala Sekolah, untuk memberikan tanggapan maupun penguatan. Saya persilakan. Ya, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Coach dan Bapak penguji. Jadi dari apa yang telah Ibu Feni sebagai peserta sebelumnya telah dikonsultasikan kepada saya sebagai kepala sekolah di tempatnya dia mengajar. Saya sangat mendukung apa yang diprogramkan Ibu Feni karena permasalahan-permasalahan seperti ini ya yang sangat disampaikannya itu disampaikan tadi
memang juga mengenai perhatian saya sudah cukup lama sebagai mengenai minat belajar siswa ini. Jadi di sekolah kami sangat menurun. Memang selama pembelajaran jarak jauh berlangsung sangat terlihat jelas bahwa minat siswa itu di dalam proses belajar itu menurun. Dari laporan penilaian kehadiran pun dari keaktifan siswa yang disampaikan guru-guru, jadi tidak hanya matematika, tapi hampir semua bidang studi atau pelajaran di bawah rata-rata. Memang minat belajar siswa ini itu sangat akan dipengaruhi aktivitas belajar siswa itu sendiri. Minat ini menjadi kunci dari motivasi siswa di sekolah, disiplin dan prestasi belajarnya, sehingga minat ini memang harus menjadi prioritas problem dari isu-isu yang lainnya untuk segera dicarikan solusinya. Sehingga pada saat Ibu Femi mengajukan ide ini untuk melakukan upaya meningkatkan minat belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi yang ada, saya sangat mendukung. Karena memang proses perbandingan yang baik itu harus dilaksanakan, dilakukan seperti interaktif, bukan hanya inspiratif, kenyamanan, menyenangkan untuk belajar. Penilaian media berbasis teknologi berupa video dan game edukatif yang diprogramkan Ibu Femi, menurut saya memang sudah sangat tepat dan sesuai dengan karakter siswa pada era digitalisasi ini. Kemudian saya jelaskan masalah setelah ini saya programkan, maksudnya sangat mendukung program ini karena memang kelihatan sangat menurun dengan minat siswa itu, dengan keterkaitan juga guru-gurunya memang masih kurang dalam penggunaan IT-nya. Jadi selain itu pada program ini saya berharap tidak hanya masalah minat siswa yang diutamakan, tidak hanya ketertarikan siswa terhadap pembelajaran, saya mengharapkan yang dapat meningkatkan bagaimana caranya, tapi saya berharap kepada Ibu Femi apa yang diprogramkan Ibu Femi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan baik dan dapat menarik perhatian pada guru-guru lain untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Dan program mengajar sehingga mereka termotivasi untuk menambah wawasan. Jadi bukan
begitu menyerah kalau sudah tidak tahu, tidak juga belajar. Tapi dengan adanya programnya Ibu Pemi, sehingga bisa semua dijalankan, ya, dan meningkatkan kemampuan mereka ini dalam menggunakan dan memanfaatkan. Apalagi sekarang di era serba digital, jadi harus memang saya sebagai mentor akan usaha maksimal mungkin untuk turut, ya, untuk terus mendampingi Ibu Pemi selama aktualisasi berlangsung dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan program semakin sukses, ya. Ada perubahan setelah ini, ada perubahan di sekolah kami setelah program ini Ibu Pemi akan laksanakan. Itulah harapan saya, semoga apa yang diprogramkan ini berjalan dengan lancar, jangan hanya sebagai kata-kata saja tapi tidak dilaksanakan. Harapan saya sebagai kepala sekolah benar-benar diterapkan, dan saya tetap dukung dan membimbing Ibu Pemi. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Ya, saya sampaikan sehingga dapat berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayami, Ibu Dayami yang sudah memberikan penjelasan segitu panjangnya, dan banyak sekali harapan-harapan untuk Ibu Feni. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Ibu Feni. Jadi harapan itu harus Anda catat betul dan tidak hanya cerita tapi dilaksanakan. Saya persilakan Pak Andi Bakti untuk memberikan penguatan lagi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Janggola sebagai coach, yang saya hormati Ibu Dayami sebagai mentor, yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Perigi-Motong, yang saya hormati Ibu Dewi sebagai host, dan yang terutama adalah Ibu Feni Purnawati sebagai peserta. Sehat Ibu? Sehat Pak. Ya, dan tetap semangat. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai laporan dari atau gagasan kreatif dari Ibu Feni tadi ya, tentang peningkatan minat dan hasil belajar peserta didik melalui metode pembelajaran berbasis UTON pada mata pelajaran matematika kelas 7 di SMP Negeri 4 Bolang Lambuno ya. Baik, ini sebenarnya menarik sebenarnya kegiatannya Ibu Feni. Cuma kebanyakan sudah jelas ya, tinggal apa permasalahannya sudah jelas, kurang mungkin datanya yang perlu ditambah sedikit ya, data di latar belakangnya perlu ditambah sedikit dalam rangka data awal untuk pembanding ya, sebagai pembanding, karena di sini judulnya untuk peningkatan ya. Kalau bicara peningkatan itu berarti ada awal, ada akhir ya. Apa yang mau ditingkatkan kalau data awal tidak ada ya. Jadi data awal ada di tahapan Pak. Oh, di saya tahapan masukkan ke tahapan untuk melakukan pretest. Oh iya. Tidak, maksudnya ini data awal sampai muncul judul ini ya. Oh iya Pak ya. Ini. Karena kan dibilang rendahnya matematika dari siswa dan sebagainya. Jadi mungkin ada KKP-nya atau apa yang biasanya dilakukan ya oleh guru-guru sebelum judulnya diangkat. Begitu maksudnya? Oh iya Pak, siap Pak. Baik. Jadi kemudian juga di sini saya lanjut ke kegiatan ini ya. Jadi kegiatan Ibu Feni ada beberapa perbaikan. Yang pertama mungkin di kegiatan pertama di sini konsultasi dengan mentor itu sebenarnya tahapan ya. Tahapannya konsultasi, kegiatannya di situ mungkin bisa dirubah dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan ya.
perencanaan kegiatan bisa dirubah gitu. Kemudian di kegiatan selanjutnya, di kegiatan 3 terutama itu, kegiatan 3, di situ saya minta ada penambahan dari tahapan ya, karena minimal setiap kegiatan memiliki minimal 3 tahapan ya. Di situ sudah ada menganalisis silabus ya, silabus hasilkan RPP, bahan ajar dan lain sebagainya, kemudian menyiapkan alat dan bahan media pembelajaran, fotonya sudah bagus, tinggal ditambah lagi 1 tahapannya ya. Mungkin silakan didiskusikan dengan mentornya ya untuk penambahan. Iya, Pak. Kemudian di kegiatan selanjutnya, kegiatan yang kelima, di situ ada tahapan di situ menyusun angket dan post-test. Padahal di kegiatan sebelumnya sudah ada membuat menyusun angket dan post-test, pretest juga ya. Jadi sebenarnya soalnya kan sama sebenarnya, karena ini untuk pengukuran ya, dipakai untuk pengukuran, untuk melihat terjadi peningkatan atau tidak dengan metode yang Ibu lakukan ya. Jadi di kegiatan kedua sudah ada pada dalam menyusun angket dan soal pretest ya. Jadi tidak perlu lagi dimunculkan di kegiatan kelima menyusun angket dan soal post-test, karena sama soalnya ya. Sama soal yang digunakan yang di pertama tahapan di kegiatan kedua dengan yang dipakai di kegiatan kelima ya, tinggal waktunya saja yang berbeda. Jadi supaya untuk menghemat kegiatan sebaiknya ditiadakan saja ini tahapannya ini, langsung melaksanakan post-test saja ya. Di sini langsung dilaksanakan post-test saja karena soal sudah ada ya, tidak perlu lagi dibuat lagi ya. Jadi seperti begitu. Kemudian ini kegiatan ke-6. Kegiatan ke-6 ini yang mustahil sebenarnya ada dalam laporan ya. Karena penyusunan laporan aktualisasi itu memang wajib Bu Feni lakukan, tapi ingat tidak perlu dimasukkan dalam kegiatan maupun tahapan kegiatan ya. Karena tidak mungkin nanti buktinya nanti Ibu masukkan lagi laporan ini ke dalam laporan Anda. Jadi ini laporan di dalam laporan ini ya. Jadi dihapus saja kegiatan ke-6 ini ya. Jadi Ibu Feni hanya memiliki 5 kegiatan yang dilaksanakan ya. Iya, siap, Pak. Supaya lebih fokus ya, lebih fokus untuk peningkatan minat dan hasil belajarnya itu ya. Jadi dan ingat Ibu Feni melaksanakan aktualisasi ini dan menghabituasikan nilai-nilainya. Ingat di sini ada nilai-nilai, Ibu Feni habituasikan nilai-nilainya pada saat pelaksanaan tahapannya ya. Jadi begitu nanti penjelasannya dalam bab 3 ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, Ibu Feni sudah membuat kegiatan yang baik. Tinggal Ibu Feni berkomitmen untuk menyelesaikan kegiatannya, berkomitmen. Ya, Pak. Baik, barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Feni. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Kepala Sekolah juga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakti yang sudah berikan masukan dan perbaikan. Dicatat itu Ibu Feni, antara lain tentang kegiatan masuk pada uraian kegiatan, kemudian beberapa kegiatan 3 ada tambahan lagi ya uraian kegiatannya. Kemudian diperjelas post-test yang post-test saja tidak usah free test. Karena sudah membuat soal itu. Kemudian perbaikan yang ke-6 tidak perlu, saya udah bilang kalau laporan tidak usah ditambah, tapi Anda tidak kasih hilang. Maaf Ibu. Ya, ini sudah lupa. Jadi waktu pemaparan Anda kasih lihat saya ini tidak usah ya. Iya, tidak dihapus. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi sekali lagi Feni perhatikan ya, nanti kita ketemu. Saya ingin apa yang diperbaiki Anda perbaiki dan menunjukkan, dan yang penting adalah Anda membuktikan semua tahapan kegiatan itu bisa dibuktikan dengan mengimplementasikan ASN berakhlak. Terima kasih Ibu Dayami, tolong dituntun terus dia ini. Iya, Bu. Dan Siap, Ibu. Jadi seperti Iya, bilang tadi, jangan cerita tapi dilaksanakan. Dan terima kasih lagi kepada Pak Andi Bakti yang sudah memberikan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
Pemaparan Saudara Feni Purnawati telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar atas Ibu Feni Purnawati SPD telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Dayami SPD. Dan saya persilakan kepada Ibu Dayami dan Ibu Feni untuk meninggalkan ruang seminar. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang Ibu Bapak Muhammad Idris. Kasih masuk saja, sudah saya telepon. Iya, sudah. Iya, Pak Idris. Sudah sementara, cuma belum